Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia pemberian dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau yang mulia, orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir kita sampai di pembahasan tentang haji untuk kaum perempuan. Jadi pembahasan sebelumnya itu tentang bagaimana hajinya anak-anak, bagaimana hajinya hamba sahaya, di mana kesimpulannya anak-anak yang belum baligh tentu saja belum berkewajiban haji. Sehingga kalaupun masih kecil sudah pernah diajak melaksanakan ibadah haji, maka ketika dia dewasa kewajiban melaksanakan ibadah haji itu masih tetap harus dilaksanakan jika dia mampu. Maka begitu pula bagi mereka yang berada di bawah kekuasaan, di bawah tekanan, di bawah perbudakan, sehingga hilanglah kewajibannya saat statusnya menjadi budak, menjadi orang yang tertekan, menjadi orang yang memang berada di bawah kekuasaan orang lain. Kalau sudah dalam posisi ini, berbeda dengan anak kecil, hampir bisa dipastikan ya tidak mungkin tuannya itu akan mengizinkan berangkat haji. Maka bagi seorang budak, hamba, orang di bawah kekuasaan orang lain, kalau dia sudah merdeka, barulah dia memiliki kewajiban haji itu. Kembali kepada surat Ali Imran ayat 97.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagian ayat yang terakhir, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baik, itu anak-anak dan hamba saya. Sekarang bagaimana kaum perempuan? Sempat disinggung, sama. Yajibul alal mar'ati al-hajj kama yajibu 'alal rajuli sawa'an bisawa'in idza stawfat syara'itul wujubil lati taqaddama dzikruha. Wajib bagi kaum perempuan melaksanakan ibadah haji sebagaimana kewajiban itu berlaku kepada kaum laki-laki dengan kadar yang sama. Tentu jika syarat-syarat wajibnya yang sudah disebut terlebih dahulu itu sudah terpenuhi. Meskipun ada tambahan, ya, bahwa kaum perempuan itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diminta supaya berangkat dengan mahram. Jadi ya, hanya saja nanti ada pembahasan. Umpama bojone gak ngolehi padahal itu dia sudah kena kewajiban. Nah, di situ nanti ada pembahasan di pembahasan kita sebelum selanjutnya. Tapi secara umum memang ada dalil yang sifatnya umum. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dzi mahramin. Seorang laki-laki tidak boleh hanya berdua-duaan saja dengan seorang perempuan asing kecuali perempuan itu mengajak mahramnya. Begitu pula dalam hal bepergian, kurang lebih sama. Faqama rajulun faqala, mendengar itu Rasulullah SAW akhirnya ditanya, ya Rasulullah, inna imra'ati kharajat hajatan wa inni iktatabtu fi ghazwati kadza wa kadza. Faqala intaliq fahujja ma'a imra'atika. Wahai Rasulullah, ya, garwa kula budal haji tapi kula kadung daftar melok perang, tapi kan dereng berangkat, ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, wes budal haji bersama istri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian ada riwayat yang lain dari Yahya bin Ibad, ya, dia menceritakan, katabat imra'atun min ahli rayyi ila Ibrahim an-Nakhai, inni lam ahujja hajjatal Islam wa ana musiratun laisa li dzu mahramin. Fakataba ilaiha innaka mimman lam yaj'alillahu lahu sabila. Enten ulama dari kalangan tabi'in namanya Ibrahim an-Nakhai. Itu pernah ditanya oleh seorang perempuan dari penduduk kampung Rai, kula niki dereng lunga haji padahal wajib, ya, kula niki pun saged budal cuma mboten gak ada mahram. Maka pertanyaan itu kemudian dibalas, innaka mimman lam yaj'alillahu lahu sabila. Berarti sampean itu termasuk orang yang belum diberi kemampuan menempuh haji, belum diberi Allah Subhanahu wa taala
kemampuan menempuh perjalanan haji. Dari sini berarti enten pendapat bahwa nek pun gak duwe mahram masih sugih wong wedok niku mboten saged budal haji, dianggap belum istitoah. Itulah pendapatnya Ibrahim An-Nakhai, pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Hasan Al-Basri, Imam Ats-Tsauri dan beberapa ulama yang lain. Sementara Imam Syafi'i mboten ngoten. Kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, wal masyhuru 'inda Syafi'iyah ishtiratiz zawji awil mahrami awil niswati thiqat, wa fi qawlihi takfi imra'atun wahidatun thiqatun. Nek dalam mazhab Syafi'i nggih lah syarate nek iso enten bojone utawa enten mahrame. Utawa nek mboten enten berarti dikancani wong wedok-wedok sing saged dipercaya. Dadi dikancani wong wedok liya sing saged dipercaya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i ada pendapat meskipun niku dikancani wong wedok situk ae asal kena dipercaya sudah boleh. Terus pendapat yang terakhir, nek kondisinya seperti itu, ya Imam Al-Qaraisi di dalam kitab Al-Muhadzab disebut tusafiru wahdaha idza kanat tariqu aminan. Boleh ijen asal memang perjalanannya itu bisa dipastikan aman. Wa hadza kulluhu fil wajibi min hajjin au umrah. Hadirin sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadikan pemberangkatan haji saat ini itu metodenya bermacam-macam. Nek delok unine hadis tok, hadisnya bersifat umum. Ya, kemudian ada contoh lain yang isinya itu belum sampai memberi petunjuk yang clear, yang jelas. Ning wau kan wong wedok gak oleh lunga nek gak duwe, nek gak ono mahram misalnya. Niku kan umum. Umum sekali. Niki kondisine aman tak gak aman. Niki kondisine iku wong wedok niku sik enom apa sik wis tuwek. Niki kondisine iku wong wedok niku misale encene gak duwe dulur blas ta. Sik duwe dulur itu kan namanya masih umum. Hadis-hadis yang sifatnya umum seperti inilah yang kemudian memberi kemungkinan adanya pemahaman yang berbeda. Maka tidak perlu aneh. Saderenge Raja Salman, sing sakniki Saudi niku rajane jenenge Raja Salman. Ojo maneh nyupir dhewe, metu dhewe niku wong wedok gak oleh. Sakniki ojo maneh mek metu tok, nyupir dhewe saged. Gitu ya. Itulah fikih gitu ya. Terlepas di situ ada kemungkinan napa? Madharat atau manfaat. Karena itu dalam teori fikih al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu biasanya berlaku tergantung
sebabnya, ilatnya ono nopo boten. Ketika Rasulullah SAW mengatakan la yanzurullahu ila man jarra thawbahu khuyala, teman Gusti Allah tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong. Lu sakjane kalau hanya melihat hadis ini, tidak melihat ilat hukumnya, sebab hukumnya, maka sederhana kelambi sing dawa-dawa itu sebagaimana sabda Nabi yang lain di tempat yang lain sing dikutip dengan kutipan yang cekak sing pendek, wailun lil aqab, ya, celaka bagi tumit-tumit. Itu bisa dipahami macam-macam itu ya, termasuk terkait dengan kemiren sing ketutup lambi. Tapi ketika misalnya ada Abu Bakar As-Siddiq takon, Nabi klambi kula niki mesti melorot nutupi mata kaki, nek boten kula cekeli. Nabi mengatakan sampean gak termasuk sing sombong karena memanjakan baju. Disinilah orang kemudian mengambil pendapat, oh babe niku nek gak sombong tidak ada masalah sebenarnya. Tapi sebagian muni hadise ngono mosok kate dinyang gitu ya. Itulah namanya fikih. Kalau yang menghukumi haram karena ilat sebabnya sombong, masih klambi sampean niku klambi 3/4, celonoe 3/4 tutup garis tok, sampai hanya tulang kering saja, tapi regane misale 1 juta, terus ono merke terus dipamerno padha wae. Ngoten. Dadi haramnya karena ilat sombongnya begitu. Karena sejak awal Rasulullah memberikan ilat itu namanya ilat hukum. Karena itu hukum itu beredar, berlaku berdasarkan ilat. Saya kalau tanglet mana rabi niku hukumnya apa? Nikah niku hukumnya apa? Wajib. Ono sing ngarani sunnah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Itu surat Al-Baqarah ayat 9. Tsumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Dialah Allah yang sudah menciptakan untuk kalian semua manusia apa saja yang ada di muka bumi ini. Jadi diambil istimbat hukum oleh para ulama, ayat ini menjadi dasar al-aslu lil asya'i al-ibahah. Hukum asal sembarang kalir nang donya iki oleh, boleh, mubah, kecuali nek ana dalil sing mengharamkan. Dadi napa mawon oleh, rabi oleh, gak rabi oleh, mangan sego oleh, mangan kurma oleh, mangan kayu oleh, mangan apa oleh, saliyane kayu sing luwih atos. Sembarang oleh, ngombe iki oleh, ngombe iki oleh, apa saja boleh
itu rumusan dasar dari ayat tersebut. Sepakat para ulama. Kecuali enten dalil apakah itu memberi perintah atau melarang sehingga menjadi wajib, bukan boleh maupun bukan haram. Ya. Menjadi wajib atau menjadi haram. Kecuali enten dalil. Maka muncul dalil. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah oleh kalian. Ini bab mangan yang halal, yang thayyib. Oh, sing babe wau niku asale sembarang panganan niku halal, terus dibatasi. Halal yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 100 pinten niku? 100 petung 100 swidak 8 niku wau iku akhirnya halal di dalam zatnya maupun di dalam proses mendapatkannya. Dalam zatnya, oh itu duduk jenis panganan tertentu yang diharamkan. Nanti muncul yang diharamkan itu panganan nopo mawon. Itulah yang disebut halal. Yang kedua, halal dalam prosesnya, proses mendapatkannya. Oh, ini kemang barangnya tuku, panganannya utawa nek mboten tuku dikei, utawa nek mboten dikei napa ijol-ijolan atau apapun namanya, yang itu menjadi perolehan pendapatan yang halal. Yang kedua harus thayyib. Nah, kalau sudah harus thayyib, nopo kayu niku nek diletaki dadi thayyib, ngoten. Nah, disitulah baru muncul hukum yang kedua. Oh, makanan yang ini tetap halal, yang satu lagi menjadi haram. Sing mboten jelas antara manfaat ambek napa nih jenenge bahayane. Oh, di situ kemudian jadi makruh misalnya. Gitu. Misalnya. Bab nikah tadi juga begitu sama. Halal boleh sampean rabi oleh karabi oleh. Wong halal. Tapi ketika Nabi SAW mengatakan man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, misalnya, atau dalam ayat Al-Qur'an wa ankihul ayama minkum, nikah ono ya wong wedok misalnya, maka menjadi ada perintah menjadi wajib. Apa maneh Nabi mengatakan ya sapa sing gak menikah ya duduk bagian teko umatku. Oh, dihukumilah wajib. Tapi wajib itu kan enten syaratnya. Napa wajib syaratnya? Syaratnya iku wis mampu. Mampu itu adalah mampu nafkah. Mampu nafkah itu lahir dan batin. Mampu itu adalah nanti itu kriteria itu wajib. Lah nek boten terpenuhi, maka muncullah di kalangan para ulama itu istimbat hukum nikah itu menjadi sunnah. Kangge sinten? Kangge sing wis mampu dan bisa menahan syahwatnya. Kan begitu. Nabi SAW kan begitu. Sapa sing mampu rabi lang rabi. Ya. Lah nek gak mampu nahan poso, kan begitu. Nah, dari situ kemudian dibuat, oh nikah itu menjadi wajib nek mampu, terus kira-kira mboten saged nahan syahwat, wajib. Tapi bisa menjadi sunnah, mampu tapi sik saged nahan syahwat sebab enten keperluan liyane sing kudu dilaksanakan. Kula pun mampu sih, tapi sik niki fokus ngewangi.
Misalnya ya, iki. Maka bagi orang tersebut sunnah. Begitu seterusnya, bisa makruh bahkan bisa haram. Makruh itu ketika misalnya karena terkait dengan larangan orang yang dinikahi menjadi haram nikahnya, atau karena niat motivasinya, bisa aku biar loro hati ya mbak ya itu, aku gak diterima, wis engko adik nih loh, nah gitu, misalnya menjadi haram, gitu, menjadi haram. Atau gurung mampu tapi maksa rapi, makruh, gitu misalnya. Jadi hukum itu begitu, hukum itu. Nah di sini juga sama. Hukum asal ibadah haji ketika sudah muncul perintah wajib siapa saja, fardu ain, fardu bagi setiap orang yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Kemudian tentang perempuan yang harus ada mahramnya juga begitu. Akhirnya berbeda-beda pendapat para ulama di situ karena terkait dengan dalil yang menjelaskan adanya mahram itu juga diperselisihkan maknanya. Enten sing memaknai mungkin sunnahe ngoten. Tapi jenenge barang wajib, misalnya wong salat menjadi kewajiban. Mosok gara-gara bojone gak usah sholat, mosok gak sholat tadi. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau sudah mencapai ketentuan kewajiban seorang perempuan meskipun tidak punya mahram atau tidak punya suami atau bahkan dilarang oleh suaminya, tetap wajib kalau itu haji yang fardu. Haji sing fardu niku sing napa? Haji sing pertama ambek haji karena nazar. Itu haji sing wajib. Tapi nek sing kedua ya apa maneh ambek bukan karena nazar dan sebagainya, nek enten sing ngelarang berarti gak oleh. Maksudnya dari mahramnya suaminya melarang gak boleh. Ini pembahasan tentang kaum perempuan, apakah ya keberadaan mahram itu menjadi syarat mutlak. Sebagian ulama seperti Abu Hanifah, Ibrahim An-Nakhai, ya, kemudian Hasan Al-Basri berpendapat ya, nek gak duwe berarti gak wajib haji. Nah, gitu. Tapi dalam mazhab Syafi'i gak ngono. Ya, karena ini fardu, sifatnya fardu ain. Fardune gak tergantung wong lanang, tapi fardu ain. Maka keberadaan apa tadi? Mahram atau keberadaan teman yang bisa memberi jaminan keamanan. Teman itu maksudnya konco budal. Konco budal itu maksudnya adalah tadi itu siapa tadi, suami atau mahram, atau kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i atau perempuan yang memang bisa dipercayai sok jogo. Maka keberadaan itu semua adalah hukumnya sunnah saja. Sunnah itu dalam mazhab Syafi'i. Baik, ada dalil yang lain juga, bi anna nisa'an nabi sallallahu alaihi wasallam hajjasna ba'daan udzina lahunna atau adzina lahunna Umar fi akhiri hajjatin hajjaha wa ba'atha ma'ahunna Utsman bin Affan wa ba'atha ma'ahunna Utsman bin Affan wa Abdurrahman ibn Auf. Enten dalil liyane zamane Umar melaksanakan haji yang terakhir niku zamane Umar, berarti Umar itu enggak hanya sekali hajinya,
gitu ya. Zamane Umar haji sing terakhir, istri-istri Nabi yang masih hidup padahal Nabi pun sedo niku tetap diizini berangkat oleh Umar bin Khattab, beliau sebagai Amirul Hajj, beliau sebagai kepala pemerintahan juga yang berangkat haji, itu ngizini bojone Nabi, garwa-garwane Nabi SAW untuk berangkat haji dengan di bawah tanggung jawab Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Maka itu namanya nanti jadi jurisprudensi. Napa jurisprudensi? Jadi dasar hukum. Makanya saat niki niku nek mboten ada napa jenenge mahram, mboten ada bojo, maka kemudian enten petugas sing mendampingi. Nah, itu tentang hajinya kaum perempuan. Dan Utsman ketika menjalankan perintahnya Umar bin Khattab niku sambil mengawal istri-istri Nabi SAW itu berteriak beliau itu. Wa kana Utsman yunadi alla yadnu ahadun minhunna wa la yanzuru ilaihinna wa hunna fil hawadiji 'alal ibili wa idza khalafatil mar'atu wa hajjat duna ayyakuna ma'a zaujun aw mahrumun sahha hajjaha atau sahha hajjuha maaf. Utsman sing diperintah ngoten akhirnya sambil menjaga sambil berteriak, ojo ana sing cidek-cidek ambek rombongan istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh ada yang mendekat. Dan tidak boleh ada yang coba-coba ndelok ngintip ya napa maneh nguasi teko wadon. Sementara mereka oleh Utsman bin Affan difasilitasi nang ndukur unta sing enten tutupe. Ya, gitu. Oh, itu prakteknya begitu. Apa artinya? Sebenarnya ilat hukum dari adanya mahram adalah untuk menjamin keamanan. Nah, itu namanya ilat hukum, sebab hukum. Maka tidak aneh misalnya Ibnu Taimiyah, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga berpendapat innahu yasihul hajju minal mar'ati bi ghairi mahramin wa min ghairil mustati wa hasiluhu anna man lam yajib alaihil hajju li adamil istita'ah mithlul marid wal faqir wal ma'dhub wal maqtu' tariquhu wal mar'ah bi ghairi mahramin wa ghairi dzalika idza takallafu syuhudal masyahid ajza'ahumul hajjah. Jare Ibnu Taimiyah, wong wedok gak duwe mahram nek umpama maksa budal haji meskipun oleh sebagian yang lain itu sakjane dianggap tidak atau belum istitoah, tetap sah hajinya nek enjene pun budal. Itu kata Ibnu Taimiyah. Lah niku nggih termasuk wong lara. Ya, wong sing kira-kira perjalanannya terganggu. Wis. Sama. Kok umpama meksa dan iso sah hajinya. Nah, gitu. Kadang nih wong lara terus sampean enggak usah budal tahun ngarep ae guru istitoah pun tala. Kula niki mboten gadah waktu maneh kate sampean gawe kapan. Misale ditawar-tawar doktere mari ngono kae wis timbang rame ambek wong situ iki tak kei istitoah. Lho kok kemudian berangkat? Maka tetap sah hajinya kalau memang sudah dilaksanakan. Gitu. Baik, itu tentang kaum perempuan ya yang berangkat haji khususnya yang fardu. Karena itu dalam bab selanjutnya Sayyid Sabiq membuat kesimpulan isti'zanul mar'ati zaujaha, permintaan izin seorang istri kepada suaminya untuk berangkat haji.
yustahabbu lil mar'ati an tasta'zina zawjaha fil khuruji ilal hajjil fardhi. Tetap karena itu perempuan yang akan berangkat haji sunnahnya minta izin kepada suaminya untuk berangkat haji yang fardu, haji yang wajib, haji sing pertama. Fa in adzina laha kharajat, kalau diizinkan ya dia keluar. Wa in lam ya'dzan laha kharajat bi ghairi idnihi, tapi kalaupun tidak diberi izin tetap boleh berangkat. Li'annahu laisa lirrajuli man'i imra'atihi min hajjil fardhah, karena tidak ada alasan bagi seorang laki-laki menghalangi istrinya berangkat haji kalau itu haji yang fardu, haji yang wajib, haji yang pertama. Li'annaha ibadatun wajabat alaiha, karena haji yang fardu, haji yang pertama itu adalah ibadah yang memang harus dilaksanakan. Wala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, dan tidak boleh sebenarnya mentaati satu makhluk pun kalau itu menyalahi perintahnya Allah. Oleh karena itu sing fardu kaya ini niki napa maneh sing gak ada kemampuan walaha anta jarabi. Oleh karena itu ya seyogyanya segera berangkat, litubri uzimmatuha, supaya jaminannya itu ada. Podo ambek wong salat di awal waktu. Sama demikian juga status haji karena nazar. Nazar itu akhirnya wajib menurut janjinya dirinya sendiri. Wa amma hajjut tatawwu'i falahu man'uha minhu. Tapi nek hajinya haji yang sunnah, haji nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor itu dan seterusnya, falahu man'uha minhu, maka suami boleh saja melarang istrinya berangkat. Kayak opo sampean biyen wis tahu saiki kok budal maneh misalnya, maka suami masih punya hak yang sah untuk keberatan memberi izin. Tapi nek sing haji sing pertama ya bojone lara, tenono aku mulai waras. Kapan Mas waras? Ya mbuh tergantung dari dokter, mbuh 3 tahun kas, mbuh 4 tahun kas misalnya. Nah, maka yang seperti ini mestinya tidak perlu ditahan, gitu ya. Karena itu wajib. Nek gawe wong lara sih hilang kewajibannya. Kecuali sing lara niku nggih tetep semangat. Terus nek ngono aku jan budal wis gak apa-apa, surungan misalnya. Masalah. Nah, begitu. Jadi memang ada haji yang seharusnya seorang perempuan itu berangkat dengan izin suaminya. Rasulullah SAW mengatakan itu. Tapi tadi sudah dikumpulkan semua hadis, semua riwayat, ya, kemudian ditetapkan prioritas. Oh, untuk haji yang fardu, ya, kalau seseorang sudah wajib, maka tidak bisa ada yang menghalangi, tidak boleh ada yang menghalangi. Baik, itu tentang hajinya kaum perempuan dan permohonan izinnya kepada suami untuk berangkat, gitu ya. Saiki bab terakhir saderenge kita tutup maksudnya. Man mata wa alaihi hajjun, ya. Sinten sing pun sedo tapi enggak ada tanggungan haji. Man mata wa alaihi hajjatul islam aw hajjatun kana qad nazaraha wajaba ala walihi ay yujhiza may yahujja anhu min malihi kama anna alaihi qada duyunihi. Sinten sing sedo
padahal duwe utang haji sing kadung disemayani dijanjeni utawa nek cara saniki wis kadung daftar kali budale kok mati kok meninggal, maka wajib bagi walinya, bagi ahli warisnya untuk mempersiapkan sinten sing nanti berangkat haji menggantikan orang tuanya tersebut. Niku babe padha karo bayar utang. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna imra'atan min Juhainah ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nazartu an tahujja wa lam tahujja hatta matat afa ahujja anha qala na'am hujji anha ara'aita law kana ala ummika dainun akunta qadaitahu uqdullah fallahu ahaqqu bil wafa. Hadis riwayat Bukhari. Ada seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi SAW. Kemudian orang tersebut bertanya, ya, ibu kula niki wahai Rasul, nate janji nazar budal haji tapi dereng sampai budal pun sedo. Napa kula niki wajib menghajikan untuk ibu saya? Maka Nabi SAW menjawab, na'am iya. Huji anha, sampai budalo haji atau hajikan ibu sampean itu dengan badal haji. Padha karo sampean umpama ibu sampean sedo terus duwe utang, ya napa kudu disaur? Qala na'am, nggih kudu disaur. Maka kata Rasulullah SAW, sauren qadaan hutang kepada Allah, karena Allah itu lebih pantas, lebih berhak untuk dipenuhi janjinya. Berarti napa? Nek wong pun nate nazar, pun nate napa misalnya saiki daftar haji. Baik, tapi nek mboten ganda janji. Oh iya, apa iso janji? Jane gak tau krentek blas. Mboten nate nazar, mboten nate daftar. Wah jane gak duwe akeh kok daftar gak tau gelem, jane gak kepingin. Maka bagi yang seperti itu ya tidak perlu. Oh, apa dasare? Wong dudu utang, dudune wonge lho gak karep kok sampean sing budal. Ngomongnya gak karep sampean budal. Begitu. Hanya saja memang apa namanya? Dalam mazhab Syafi'i niku tetep soleh ae wis timbange. Nah, begitu nanti. Makanya napa jenenge badal haji niku tetep laris. Ya. Jadi sebagian ulama seperti Imam Malik langsung berpendapat innama yuhajju anhu idza awsa. Ya jadi kudu dihajikan ya kalau memang pernah berwasiat, berjanji, termasuk tahu daftar. Amma idza lam yusi fala yuhajju anhu. Nek gak tahu wasiat, gak tahu meseni, nggak tahu daftar, nggak tahu yo gak iso dihajeni. Li annal hajja ibadatun ghalaba fihi jadibul badaniyah fala yuqbalun niyabah. Ya, karena sakjane haji itu kan ibadah
ya yang kewajibannya itu pada masing-masing badan orang. Kayak iso digenteni. Asale kan mriku asale. Cuma wau sing wasiat, sing janji nazar, sing napa termasuk sing wis daftar kare budale. Nah itu. Baik, itu yang terakhir. Nanti masih ada pembahasan tentang bagaimana hajinya orang yang loroi, nemen dan seterusnya. Nanti termasuk ada yang menjadi terhalang dan akan kita bahas di bab selanjutnya. Saya kira demikian. Aku lupa lihat wassalamualaikum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrullah fathul qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta